Kita ketemu lagi sama Mbak Mutia nih ya. Iya. Setelah kemarin beliau kena prank dan alhamdulillah nggak marah-marah. Sekarang bisa ketemu lagi di tempat yang penuh dengan kebahagiaan ini. Di mana nih Mbak? Di Majang Korea. Di Majang Korea, wah, iya betul. Ini tempatnya tempat makan paling eksis di Kerawang ya, paling hits, Viral. Ya? paling viral. Karena makan di sini tuh bahagianya bisa 40 tahun. Makasih. Karena emang makanannya enak-enak, view tempatnya juga instagramable banget lah gitu. Pokoknya anak muda banget. Terutama buat teman-teman di Kerawang yang senang kulineran, wajib banget sering-sering datang ke Majang Korea. Tempatnya ada di sini, di alamat sini. Di Gedung Heaven, di lantai 3A paling atas. Nah, aku udah sama Mbak Mutia. Ada apa nih Mbak? Tiba-tiba ya beliau tuh pengen ada sharing konten lah, palingnya sharing konten. Aku sih yang bikin kontennya, jadi pengen sharing doang, aku manfaatkan supaya jadi duit. Nah, apa nih Mbak? Apa mau bahas apa kita? Oke, ngomong-ngomong Gus Aldi gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat terus. Semakin sehat sih udah lihat Mbak Mutia. Sehat ya? Iya, alhamdulillah. Iya, pengen banget sharing ya, udah lama banget sama Gus Aldi nggak ketemu. Alhamdulillah sekarang ada kesempatan. Bener. Aku sih pengen sharing tipis-tipis. Ya. Biasalah tentang dunia pergelutan. Ya, biasa. Terlebih ke ini sih Gus, jadi akhir-akhir ini tuh aku agak kebingungan tentang memilih pertemanan. Karena yang udah-udah tuh banyak yang ya di depan baik, di belakang nusuk, atau ya baik di depan keluarga aku atau dan lain sebagainya, tapi tetap di belakang aku tuh kayaknya aduh malah nusuk. Apalagi kan di dunia kerja gitu kan. Aku juga kalau di tempat kerja ada aja yang ya nggak tahu konsepnya syirik atau apa ya, cuman ya kurang iri. Iya, betul. Nah, jadi tanggapannya gimana Gus? Aku harus memilih pertemanan di era lingkungan sekarang ini tuh aku harus kayak gimana? Milih pertemanan di era sekarang ya. Iya, betul. Kalau aku selalu menggambarkannya gini, kalau kita ada botol ya, botol itu kan dia akan mengeluarkan apa yang menjadi isi botolnya. Karena itu kalau kita melihat orang yang kita tuju untuk jadi teman itu, pertama kita lihat apa yang dia sering katakan. Jadi apa yang dia keluarkan berarti itu biasanya isi hati dia. Jadi botol akan mengeluarkan susu kalau isinya susu. Iya, betul. Jadi nggak mungkin dia ngeluarin Pertalite itu. Isinya susu. Jadi orang itu akan berkata baik kalau hatinya baik biasanya. Jadi kita lihat dulu nih kata-katanya baik nggak ya, terus solusi-solusi dia ngomong tuh baik nggak ya. Gitu. Pertama gitu. Yang kedua biasanya cara yang paling gampang itu lihat teman-temannya dia. Lingkungannya dia. Kalau lingkungannya itu biasanya orang-orang baik, orang-orang yang nggak seneng gosip ya, itu biasanya orang yang kita tuju untuk jadi teman juga nggak akan punya pribadi itu. Gitu. Jadi teman lingkungan tuh sangat ngaruh. Ya. Kalau misalkan lingkungannya dia lingkungan yang nggak sehat, yang toksik misalkan, ya itu biasanya akan berpengaruh 80% ke orang yang ada di circle itu. Jadi emang kita milih-milih teman juga penting itu, supaya nggak terjadi keburukan ke kita biasanya gitu. Terus yang ketiga, kalau kita pengen dapat efek yang baik ke kitanya gitu, lihat cara teman kita itu menyikapi dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil tuh banyak ya, kayak misalkan apa ya, ngelihat orang terus dia tuh kayak, ih orang tuh gini, apa jelek banget sih gitu kan. Termasuk hal-hal sepele yang kalau dia sikapi dengan murah gitu misalkan, alah gampang dosa kecil ini, itu biasanya orang yang menyepelekan dosa kecil akan bisa terjerumus ke dalam dosa besar gitu. Makanya orang yang biasanya menyepelekan masalah kecil, dia biasanya juga akan melakukan masalah besar gitu. Jadi sebaiknya kita melihat orang-orang yang lebih hati-hati kepada kesalahan kecil supaya dia nggak melakukan kesalahan besar. Supaya kita juga nggak terjerumus ya. Betul, karena kalau kita berteman dengan orang yang salah, kita kemungkinan salahnya lebih besar. Jadi ya lebih baik, lebih enak. Ini kayak kita di pinggir jalan kereta ya? Iya, berisik banget tadi. Ini bunyi hidung. Jadi kalau di Kerawang ini bunyi kereta gini ya? Iya, kayak gini emang. Di tempat aku beda. Tempat aku bunyi keretanya tuh love you. Tempat aku bunyi keretanya tuh love you. Coba tanya hatimu sekali lagi, sebelum engkau benar-benar pergi. Oke.
Ya, Mbak Mutia mau nanya, kalau Mbak Mutia ini kelahiran tahun berapa? Soalnya wajahnya kayak muda banget sih. Tebak. 17 sih kalau lebih dikit lah ya. Lebih dikit. Berarti sama aku cukup jauh, karena aku udah lumayan tua lah. Bapak aku aja kalau ketemu aku cium tangan. Saking tua gitu. Tapi walaupun kita nggak seumuran, boleh lah ya kita seumur hidup bareng. Tapi walaupun kita nggak seumuran, boleh lah ya kita seumur hidup bareng gitu. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Iya Gus, aku tuh mau tanya, aku tuh kan udah lama nggak ikut pengajian, terus kan ya aku lingkungannya juga nggak begitu banyak orang-orang yang ngaji, terus aku juga ditambahkan aku kerja gitu kan sibuk ya. Aku kangen banget sama ngaji gitu, cuman kan aku lihat di bulan ini tuh banyak banget orang-orang yang ngaji atau orang-orang pengajian acara ya, terutama acara. Benar-benar. Itu tuh sebenarnya ada apa sih Gus di bulan ini? Ada kejadian apa Iya, gitu? soalnya beda banget sama bulan-bulan sebelumnya. Benar. Jadi kalau di bulan Islam, jadi bulan sekarang itu masuk ke bulan Rajab. Bulan Rajab. Nah, jadi bulan Rajab itu ada peristiwa yang pasti fenomenal banget ya. Di dalam Al-Quran mungkin pernah dengar peristiwa Isra Mi'raj. Iya betul. Ya, di bulan ini tuh ada peristiwa itu pertama. Terus kedua, bulan Rajab ini salah satu bulan yang dimuliakan. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan. Pertama tuh Zulqa'dah, Zulhijjah. Zulhijjah tuh bulan orang pergi haji. Muharram tuh biasanya digunakan banyak apa tuh agenda-agenda santunan yatim tuh ya. Muharram. Iya. Sama Rajab. Jadi ada 4 bulan tuh yang dimuliakan di dalam Al-Quran sama Allah. Makanya Rajab ini menjadi tempat atau waktu di mana orang itu banyak ibadah dan menjauhi perkara maksiat. Terlebih lagi di bulan ini dulu Nabi tuh dilarang untuk perang. Jadi bulan Rajab tuh nggak boleh perang dan dianjurkan banyak ibadah di bulan Rajab. Bahkan Nabi juga bilang man qama bihurmati Rajab wafaqahullahu lil qiyami Sya'ban. Jadi orang yang menunaikan haknya bulan Rajab, maka Allah akan memberikan dia tuntunan untuk bisa memuliakan bulan Sya'ban. Karena habis Rajab Sya'ban itu tengah-tengah Rajab Sya'ban Ramadan. Man qama bihurmati Sya'ban wafaqahullahu lil qiyami Ramadan. Dan orang yang memuliakan bulan Sya'ban, nanti Allah akan kasih kemampuan dia untuk memuliakan bulan Ramadan. Jadi ngurut tuh. Kalau kita rajin ibadah bulan Rajab, maka bulan Sya'ban pasti rajin ibadah. Yang ibadah bulan Sya'ban, nanti bulan Ramadan pasti akan rajin Ramadan. Iya, betul. Dan barang siapa yang menghormati bulan Ramadan, mengqama bihormati Ramadan, hafizahullahu min Ramadan ila ma Ramadan. Jadi Allah akan menjaga dia dari segala macam dosa dari Ramadan sekarang sampai Ramadan yang nanti. Gitu. Jadi nggak ada ceritanya orang bisa rajin di bulan Ramadan tapi di Rajabnya nggak rajin. Jadi harus dimulai dari bulan ini. Makanya banyak pengajian bulan Rajab itu mungkin mereka supaya mempersiapkan diri menghadapi bulan Ramadan. Seperti itu. Nggak berasa juga ya, sekarang kan mau ke bulan Ramadan sebentar lagi. Betul. Berarti dimulai dari bulan ini ya. Ini juga kita lagi di Majang Korea. Aku tuh inget bulan Ramadan jadi siang-siang makan nih. Ini tuh kita habis ini kayaknya mau makan barbeque ya, bakar. Tapi aku agak bingung nih kalau makan sama Mbak Muti ya, barbeque. Karena yang dipanggang kan daging ya, yang membara malah cintaku padamu. Karena yang dipanggang kan daging ya, yang membara malah cintaku padamu. Ku tak bahagia